Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Latifah, NIM 2010105029. Di sini saya akan mempresentasikan laporan intervensi PKK holistik di PMB Arinta Lindari. Profil PMB sendiri, di sini terdapat nama PMB, owner, tahun berdiri, dan lokasi. Nama PMB-nya sendiri, ini PMB Arinta Lindari yang menyediakan layanan pemeriksaan dan persalinan, atau Bidana 5, yakni pelayanan berkualitas 24 jam. Ownernya sendiri, yakni Bidana Arinta Lindari MDKEP, SKM, lahir di Jakarta 18 November 1986. Tahun berdirinya PMB ini sendiri, yakni pada tanggal 1 Februari 2011 di atas tanah milik Bidan Arinta. Lokasinya yakni di Tegalayang Wetan, Catur Harjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini lokasi dan denah bangunannya sudah terlampir. Layanan di PMB Arinta Lindari sendiri yakni ada baby spa dan mom spa. Fasilitasnya yakni fasilitas member yakni 5 kali pijat, gratis pijat 1 kali untuk bayi jika mendaftar menjadi member. Kemudian mendapatkan pelayanan pertumbuhan seperti timbang berat badan bayi, kemudian ada pemantauan buku KIA. Jadi ada masas dari usia 0 sampai 2 bulan, 2 sampai 6 bulan, 6 sampai 24 bulan, 2 sampai 6 tahun plus moksa, kemudian ada cukur, tindik, baby spa, renang plus pijat, bapil lengkap, pijat moksa vapo, kemudian ada balur moksa vapo, terapi tengkurap, merangkak jalan, dan terapi sembelit. Kemudian untuk moms treatment-nya sendiri, fasilitasnya yaitu ruangan yang nyaman dan aman, bidan yang handal dalam melakukan treatment pijat laktasi, oksitosin, dan lain-lain. Kemudian di sini ada pijat induksi, pijat ibu hamil, dan pijat ibu nifas. Kemudian layanan unggulannya sendiri, yakni layanan gentle birth, yaitu persalinan tiup-tiup yang dengan persalinan yang menyenangkan serta mengurangi minimnya trauma dengan dilengkapi bidan yang ramah. Kemudian selalu didampingi bidan baik secara langsung yakni tatap muka maupun tidak langsung online, serta mendapat materi dan stimulasi tambahan secara offline dengan tarif 100.000 per 1 kali pertemuan. Kemudian di sini kelebihannya sendiri dari PMB ini yakni ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang lengkap untuk bayi dan ibu, kemudian ada diskon untuk member yang mana biasanya setiap bulan ada. Kemudian dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki skill dan telah mengikuti pelatihan mom and baby spa. Kemudian pelayanannya ramah, harga terjangkau, dan terdapat playground anak. Kekurangannya di sini hanya tidak dilakukan screening BB dan suhu bayi pada baby spa begitu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak Fitri? Ya, baik. Terima kasih Mbak Salma telah mempresentasikan hasil laporan entrepreneurship-nya. Ini Mbak, ada yang ingin saya tanyakan. Tadi di slide-slide sebelumnya kan dipaparkan ada beberapa pelayanan tambahan, yaitu menyediakan pelayanan untuk screening. Salah satunya itu timbang berat badan. Sedangkan di slide terakhir ini disebutkan bahwa kekurangannya itu tidak dilakukan screening berat badan. Itu maksudnya seperti apa? Apakah memang benar-benar tidak dilakukan screening BB atau diberikan, maksudnya tetap memberikan apa sih, melakukan timbang berat badan sebelum pijat bayi? Terima kasih. Oke, Mbak Fitri izin menjawab ya. Jadi di dalam prosedur itu dari klinik memang dilakukan screening, tapi pada kenyataannya pada di lahan tersebut itu tidak dilakukan screening BB begitu. Jadi ketika ibu mendaftar untuk pijat bayi, setelah itu langsung diarahkan untuk ruang tunggu untuk pijat bayinya. Jadi tidak dilakukan screening BB atau suhu bayi. Tapi jika bayi itu untuk pijat bapil atau terapi, itu dilakukan pengukuran suhu tapi tidak untuk screening berat badan. Begitu Mbak Putri. Jadi memang ada perbedaan prosedur dan pelaksanaan di lahan tersebut.
Ya baik Mbak Salma, terima kasih. Jadi mungkin maksud tadi menyediakan timbang berat badan itu, maksudnya penyediaan pelayanannya selain pijat bayi berarti ya, seperti itu? Iya, Seperti itu bisa. benar. Jadi terbuka untuk umum untuk penimbangan berat badan tersebut. Oh iya, baik Mbak Salma, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selain dari pertanyaan yang saya ajukan, ada saran yang ingin saya sampaikan terkait tentang screening BB dan SU ini memang sangat diperlukan, terutama kan suhu bayi ya Mbak. Soalnya kan mungkin kalau terkait ditanyakan bayi demam atau tidak itu kan bersifat subjektif. Jadi mungkin kita tetap memerlukan cek cek suhu dan berat badan, terutama suhu itu sebelum pemijatan. Maksudnya untuk melengkapi diagnosa kita apakah memang bayi tersebut layak untuk dipijat atau tidak. Soalnya takutnya semisal si bayinya demam, ditakutkan nanti bukan malah membuat bayinya sehat setelah pemijatan, tapi malah semakin sakit seperti itu. Mungkin saran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri untuk sarannya. Jadi emang ketika bayi itu ingin dipijat dan kemudian kita merasakan bayi ini demam, kita tanyakan untuk demamnya berapa hari, kemudian nanti dikonsulkan ke dokter umum. Kemudian uh, biasanya tidak langsung dipijat ya, tapi diuap atau di sinar begitu Mbak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya emang badan adik demam, bayi demam, itu biasanya cuma dapat terapi sinar dan uap gitu saja. Oke, terima kasih Mbak Fitri atas sarannya. Ya, sama-sama Mbak Salma. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Maria Ulfa, dengan NIM 2010105011, izin mempresentasikan terkait laporan entrepreneurship PKK Holistik yang dilakukan di PMB Susanti. Pertama untuk profil PMB, nama PMB-nya sendiri yaitu PMB Susanti. Untuk ownernya yaitu Ibu Susanti STRK, di mana saat ini beliau menjadi bidan praktisi sekaligus menjadi mahasiswa pendidikan profesi bidan di Poltekkes Yogyakarta, melanjutkan pendidikan dari sebelumnya yaitu D4 kebidanan. Kemudian untuk tahun berdirinya ini untuk PMB Susanti sendiri tahun 2005. Akan tetapi PMB yang sekarang berdiri di tempat yang sekarang itu mulai dijalankan pada tahun 2010. Jadi 2005 ini dijalankan atau dilaksanakan di tempat yang berbeda. Adapun untuk pemberian pelayanan entrepreneur PBISPA-nya itu dimulai tahun 2019 dan sempat berhenti pada saat terjadi COVID-19 dan mulai dilaksanakan lagi pada akhir tahun 2022 kemarin. Kemudian untuk izin yang digunakan telah tercantum dan ini biasanya diperpanjang setiap 5 tahun sekali dan baru diperpanjang terakhir pada tahun 2020. Adapun untuk lokasinya yaitu di Jalan Pengasih, Nanggulan, Turus, Tanjung Harjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Kemudian untuk desain dari ruangannya ini bertemakan ramah anak, aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun untuk denah ruangannya sudah tertera seperti di gambar. Adapun untuk media promosi dari Baby Spa ini yaitu yang pertama melalui poster yang dipajang di area PMB serta diupload di media sosial. Kemudian kedua secara lisan yaitu ditawarkan kepada ibu yang melakukan pemeriksaan anaknya ke PMB. Kemudian yang ketiga yaitu melalui Instagram. Adapun layanan yang disediakan ini ada 9. Yang pertama yaitu pijat bayi 0-24 bulan, pijat anak 2-7 tahun, cukur bayi, baby spa bayi, terdiri dari massage, gym, sama renang. Kemudian ada baby spa anak juga sama, baby spa dan lulur, baby spa, lulur dan potong kuku, cukur bayi dan vitamin, serta pijat oksitosin. Adapun untuk mohon maaf ini berbalik untuk yang tanda kuning ini merupakan salah satu layanan unggulan di PMB Susanti yaitu pijat bayi dan anak. Kemudian untuk yang hijau ini pelayanan mom spa-nya, kan tetapi memang untuk mom spa ini berdasarkan informasi dari pemilik
PMB-nya itu, jarang minat gitu, karena mungkin kurangnya informasi dan suatu hal lainnya. Adapun untuk layanan tambahannya yaitu dari PMB sendiri menyediakan kebutuhan bayi dan orang dewasa seperti minyak telur bayi dan yang lainnya, serta ada konsultasi dan screening tumbuh kembang bayi pada saat pemijatan. Adapun untuk fasilitas yang disediakan di PMP tersebut di antaranya bed sebagai alas, bed, untuk renang bayi, kemudian kipas angin, kemudian water heater, bola-bola kecil, nekring, pelampung renang, kemudian tempat tunggu bagi orang tua atau keluarga, tempat mainan, tempat foto bayi sebelum pemijatan, kemudian tempat pijat, kipas angin, dan mainan anak yang lainnya. Adapun ini untuk dokumentasi, dari PMB-nya atau dari baby spa-nya, kebetulan memang untuk pemeriksaan umum dan baby spa ini dipisahkan ruangannya dan ini untuk baby spa tersendiri, untuk resepsionisnya di ruangan sebelah, ini untuk fasilitas dari PMB-nya. Dan ini untuk tayangan videonya. Kemudian, untuk kelebihan dari Pembet ini, yaitu yang pertama tempatnya nyaman dan bersih, kemudian pelayanannya ramah, dan harga terjangkau, serta sarana dan prasarana ramah anak. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama tempat tunggu orang tua atau keluarganya itu berupa lesehan, serta alas dan karpetnya itu terbatas, hanya menyediakan bagi tempat pemijatan dan satu orang penunggu. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan inform konsen secara tertulis, kemudian yang ketiga hanya screening timbang berat badan dan anamnesa bayi demam atau tidak, kemudian kamar mandi tidak disediakan di ruangan baby spa, hanya disediakan di ruang pemeriksaan umum yang ada di ruangan sebelah. Seperti itu, sekian dan terima kasih. Presentasi dari saya, mungkin dari Mbak Salma ada pertanyaan atau ada masukan? Silakan. Izin bertanya Mbak untuk tadi di kelebihan dan kekurangannya, boleh dilihat dulu slide-nya. Nah, itu kan ada untuk tempat tunggunya sendiri, yang mana itu harus untuk nyaman ya Mbak ya buat bayi dan orang tua sendiri. Nah, itu untuk dari tempat tunggu itu biasanya ada dibatasi tidak Mbak untuk berapa penunggu atau berapa uh, yang datang gitu? Ya, baik Mbak Salma, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kebetulan untuk prosedural dari pemijatan untuk pijat bayi ini tuh, jadi orang tua atau keluarga itu harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Jadi memang untuk di PMP Susanti ini, satu waktu pemijatan itu hanya satu bayi yang bisa dipijat, seperti itu. Jadi mungkin memang, yang pengantar dari bayinya pun kan nggak banyak, paling satu atau 2 orang. Jadi memang tidak ada batasan dan sekalipun memang diantar oleh banyak orang, memang tidak ada batasan. Cuma memang kekurangannya itu, eee, beberapa keluarga yang ikut hadir di sana itu hanya duduk lesehan, jadi tidak diberikan karpet ataupun kursi. Dan mungkin itu juga menjadi alasan bagi PMB Susanti tidak menyediakan kursi atau alas lebih banyak karena memang dibatasi jumlah bayi yang melakukan pijatan dalam satu waktu, seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Fitri. Makasih atas jawabannya. Iya, Berarti bayi dan ibu dalam keadaan tetap nyaman gitu ya, Mbak ya? iya, nyaman, tapi mungkin memang kurang nyamannya semisal ada banyak keluarga yang mengantar gitu, jadi tidak, dialasi oleh karpet ataupun menyediakan kursi gitu. Mungkin Oke, ada terima saran kasih Mbak Fitri. dari Mbak Salma? Sudah cukup sepertinya. Ya, baik. Terima kasih, untuk Mbak Salma. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.